Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resti Aulia Rahma dari kelas 4B Teknik Informatika. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat kelanjutan dari modul 7, yaitu membuat sebuah aplikasi event yang membahas tentang integrasi Firebase di dalam aplikasi berbasis Flutter. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua lanjutan praktikumnya, yaitu yang pertama menambahkan autentikasi ke dalam aplikasi, yang mana nanti di dalamnya ada menambahkan login atau sign up screen seperti ini, kemudian menambahkan logic untuk autentikasinya, dan menambahkan rules di Firebase-nya. Kemudian yang kedua yaitu membuat atau fungsi dari fitur favorit, bagaimana nanti menambahkan atau meremove favorit dengan menekan icon star atau bintang di satu list view-nya. Nah, di sini langkah yang pertama kita buat yaitu membuat sebuah folder bernama share. Kemudian di dalam share ini terdapat file bernama authentication.dart, di mana di authentication.dart ini berisikan metode-metode yang digunakan untuk login, logout, sign up, dan mendapatkan user yang aktif atau yang sudah log. Nah, sebagian besar autentikasi ini menggunakan asynchronous ya. Jadi di sini kita mengimportkan Dart asynchronous. Kemudian kita importkan juga di sini Firebase out-nya. Nah, di sini kita memanggil firebase.instance ya, dot sign in with email and password, dengan menyertakan properti email dan password. Kita set dengan di sini kita set dengan email password yang dilewatkan begitu. Kemudian di sini kita panggil user sama dengan underscore firebase out dot current user. Kemudian yang dikembalikan adalah user ID atau ini ya, yang dikembalikan yaitu user ID atau UID-nya. Jadi setiap user itu mempunyai UID yang berbeda ya, atau yang unik. Nah, kemudian di sini terdapat string ya, terdapat objek user juga, di mana user ini bisa null ya. Kemudian untuk string UID-nya ini kita set nilainya empty string. Nah, kemudian di sini ada metode sign up. Metode sign up ini berfungsi untuk mencocokkan email dan password ya. Nah, setelah itu selanjutnya apabila diproses di sini ya, apabila email dan password yang kita masukkan sama dengan akun sebelumnya, maka prosesnya ditolak. Dan apabila berbeda, maka email dan password akan masuk ke dalam database kita. Jadi hanya bisa sign in dengan akun dan password yang sama. Kemudian akan mengembalikan ini ya, akan dikembalikan user ID atau UID-nya. Kemudian di sini juga terdapat method sign out dan get user ya. Di sini saya akan coba. Sini saya akan coba sign in. Nah, jika berhasil maka akan
tampil ke widget berikutnya, yaitu ke dalam event list ini ya. Nah, ketika kita berhasil untuk sign up ataupun login, maka email dan passwordnya itu akan terdaftar pada autentikasi dalam Firebase. Apabila kita sudah sign up secara otomatis, data yang kita inputkan itu akan masuk ke dalam akun kita sendiri. Nah, tadi saya sudah sign up, sekarang saya coba login ya, dengan akun yang sama. Saya login, berhasil ya. Kemudian kita menuju kepada ini ya, login screen. Nah, sebelumnya apabila kita klik sign up tadi, maka yang bekerja pada bagian login screen dot ini. Nah, di sini jika kita sebelumnya sudah memiliki sebuah akun, maka kita bisa memilih login sebagai user yang seperti saya contohkan tadi. Dan juga kita jika kita sebelumnya belum mempunyai akun, maka kita juga bisa memilih sign up sebagai user seperti tadi yang saya contohkan. Kemudian jika login atau sign in kita berhasil, maka kita akan masuk ke dalam tampilan ini, event screen.dart. Nah, dan juga jika kita gagal masuk, maka akan muncul sebuah pesan login gagal atau registrasi gagal ya. Misalnya seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian di bagian screen ini saya coba masuk dulu. Di bagian screen ini, di sini menampilkan hasil data yang ada di database ini ya, event detail, dan juga menampilkan field yang ada di database seperti date, start time, end time, seperti ini. Dan untuk title yang akan menampilkan di bagian description-nya seperti ini. Nah, kemudian di folder model ini terdapat kelas favorit.dart. Di dalam kelas favorit ini terdapat string, yaitu ada ID, event ID, dan user ID. Kemudian di sini favorit ini terdapat constructor, yaitu this ID, this event ID, dan this user ID. Kemudian di sini ada method map. Kemudian di launch screen.dart, di bagian ini ya, init state, berfungsi untuk autentifikasinya, yaitu jadi dan autentifikasinya itu sama dengan sebelumnya, untuk mencocokkan apakah data yang kita masukkan itu sesuai dengan data yang ada di database ya. Ini authentication out sama dengan authentication. Kemudian untuk kelas Firestore helper, kelas ini berfungsi untuk mengambil data dari favorit ya, sesuai dengan ID atau akun yang kita masukkan. Di sini juga kita bisa klik icon bintangnya pada di list view tile-nya ini. Jika kita menekan tombol star atau icon star ini, kita bisa memfavoritkan satu event atau kita juga bisa mengunfavoritkan seperti ini. Nanti di mana data favorit ini akan disimpan di Firebase juga secara online ya, atau cloud. Nah, begitu.
Sekian penjelasan mengenai aplikasi event list dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.